Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini, sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam belajar ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan minta salah satu dari antara kalian untuk pimpin doa. Boleh, Aris pimpin doa teman-temannya? Iya, baik Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dipersilakan. Ya, saya untuk berdoa. Ya, terima kasih buat Aris atas sudah memimpin doanya. Kemudian, Ibu mau cek kehadiran kalian. Di partisipan sepertinya ada beberapa orang yang belum hadir. Dimohon untuk segera beritahu ya teman-temannya untuk segera masuk di room. Kemudian dalam pembelajaran hari ini ada beberapa peraturan yang harus kalian ikuti. Yang pertama, diusahakan untuk kalian yang tidak terkendala jaringan ataupun memiliki koneksi internet yang baik untuk on kameranya ya, biar pembelajaran kita interaktif dan Ibu bisa melihat wajah-wajah kalian semua ini. Baik, untuk selanjutnya, ini pembelajarannya masih semangat kan? Masih pagi loh ini. Masih semangat? Semangat. Semangat Bu, semangat pagi. Harus semangat, karena pembelajaran yang baik itu harus semangat ya. Oke, Ibu akan share screen. Sebentar. Apakah sudah tampil? Sudah ada Ibu. Baik, ini adalah materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang pola iklim global. Nah, sekarang kita mempelajari tentang kondisi atau karakteristik iklim yang ada di Indonesia beserta dengan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, sebelum ke dalam materi, Ibu ingin tanya, di antara kalian ada yang tahu jenis tipe iklim yang ada di Indonesia apa? Siapa? Coba. Iklim tropis, Bu. Ya, terus ciri-cirinya apa iklim tropis, Azmi? Suhu udaranya rata-rata tinggi. Baik, Azmi. Coba ya kita lihat apakah jawaban Azmi tepat atau tidak. Kemudian, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik iklim di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pengaruh karakteristik iklim di Indonesia terhadap aktivitas manusia. Kemudian, nah, siapa yang masih ingat pengertian dari iklim? Coba siapa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu, mau mencoba. Iya, sok, coba. Apa? Iklim itu rata-rata cuaca dalam jangka waktu dan cakupan yang luas, Bu. Iya, betul sekali, Helma. Iklim itu adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah yang luas dan dalam periode waktu yang lama. Kemudian, iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia ini ada yang pertama iklim tropis, iklim muson, dan juga iklim laut. Nah, iklim tropis ini yaitu iklim yang dimiliki oleh suatu wilayah yang terletak di antara 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. Nah, coba kita lihat pada gambar di samping, ini adalah klasifikasi tipe iklim matahari, di mana wilayah yang berada pada garis lintang 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS termasuk ke dalam iklim tropis. Lalu apa, Bu? Kenapa Indonesia termasuk ke dalam iklim tropis? Karena ini dilihat dari posisi lintang Indonesia, yaitu berada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Coba dilihat pada gambar.
di mana daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang ada pada garis lintang ini termasuk wilayah tropis, termasuk Indonesia. Kemudian, ciri-ciri iklim tropis di Indonesia yang pertama, memiliki suhu udara rata-rata tinggi, yaitu memiliki suhu terendah 23 derajat Celcius sampai tertinggi 34 derajat Celcius. Yang kedua, memiliki curah hujan rata-rata tertinggi, yaitu 2.000 mm per tahun. Kemudian yang ketiga, mendapat sinar matahari sepanjang tahun, yaitu 12 jam per hari. Yang keempat, tekanan udara rendah. Yang kedua ada iklim muson. Iklim muson adalah iklim yang terjadi karena adanya pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah setahun sekali. Nah, iklim muson ini dipengaruhi juga oleh letak geografis Indonesia dan juga posisi matahari atau gerak semu tahunan matahari. Nah, angin muson di Indonesia ini ada dua, yaitu ada angin muson barat dan juga ada angin muson timur. Nah, angin muson barat. Angin muson barat ini adalah angin yang bertiup dari arah barat ke arah timur yang melewati wilayah Indonesia. Nah, angin muson barat terjadi pada bulan Oktober sampai April dan juga menyebabkan terjadinya musim hujan. Nah, coba kita lihat. Angin muson dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia, yaitu siapa yang tahu letak geografis Indonesia, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Letak geografis Indonesia? Ya, Bu, seingat saya diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Iya, betul sekali, Dudun. Letak geografis Indonesia ini yaitu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, angin muson ini dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia, yaitu bergerak dari arah benua Asia ke benua Australia. Kemudian, angin muson barat ini juga dipengaruhi oleh gerak semu tahunan matahari, yaitu coba kita lihat di sini, yaitu terjadi pada bulan Oktober sampai April. Berarti matahari berada di belahan bumi selatan, yaitu di benua Australia. Karena adanya perbedaan suhu, maka angin akan bergerak dari barat ke timur. Nah, terus kenapa, Bu, terjadinya musim penghujan? Karena saat angin bergerak dari arah barat ke timur melewati Samudra Hindia yang cukup luas dan membawa awan yang mengandung banyak air hujan dan dijatuhkan di wilayah Indonesia, sehingga wilayah Indonesia terjadi musim penghujan. Kemudian ada angin muson timur. Angin muson timur ialah angin yang bergerak dari arah timur ke arah barat melewati wilayah Indonesia dan terjadi pada bulan April hingga Oktober. Angin muson ini menyebabkan terjadinya musim kemarau. Nah, angin muson timur bergerak dari arah benua Australia ke benua Asia, yaitu karena adanya gerak semu tahunan matahari pada bulan April hingga Oktober, maka posisi matahari berada di belahan bumi utara, sehingga angin bergerak dari arah benua Australia ke benua Asia. Kenapa terjadinya musim kemarau? Karena pada saat melewati wilayah Indonesia, di sini hanya ada perairan yang tidak terlalu luas, yaitu hanya ada Laut Arafuru, sehingga tidak membawa cukup banyak awan yang mengandung air hujan. Kemudian ada iklim laut atau maritim. Iklim laut adalah iklim yang dimiliki oleh suatu wilayah yang berbentuk kepulauan dan atau wilayah di dekat lautan. Nah, Indonesia berdasarkan iklim Pisces tersebut merupakan wilayah yang memiliki iklim laut karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan laut yang luas, yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Nah, ciri-ciri iklim laut yaitu letaknya di lautan atau kepulauan, memiliki curah hujan yang tinggi, banyak tertutup awan, dan kelembaban udara tinggi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik iklim di Indonesia, yang pertama, beriklim laut, tropis, dan muson. Yang kedua, memiliki suhu udara rata-rata 28 derajat Celcius dengan tertinggi 34 derajat Celcius dan terendah 23 derajat Celcius. Yang ketiga, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Yang keempat,
penguapan yang tinggi, yang kelima, kelembaban udara yang relatif tinggi, serta yang keenam, memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, kemudian pengaruh iklim di Indonesia terhadap aktivitas manusianya. Nah, yang pertama ada beberapa contoh. Yang pertama, sesuai untuk aktivitas pertanian. Nah, kondisi iklim di Indonesia ini secara umum sesuai untuk aktivitas pertanian karena mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, curah hujan yang tinggi, sesuai untuk jenis tanaman pangan seperti padi, palawija, sayuran buah, dan perkebunan. Kemudian juga mempengaruhi budaya seperti halnya bentuk dan model pakaian. Nah, secara umum masyarakat Indonesia ini lebih memilih memakai pakaian yang menyerap keringat dan juga tidak tebal. Kemudian bentuk rumah yang atapnya miring. Ini karena curah hujan yang tinggi sehingga ketika hujan bisa jatuh ke tanah. Nah, yang kemudian ada pada bidang industri. Nah, bidang industri ini misalnya pada industri-industri yang membutuhkan panas matahari dalam kegiatan industrinya seperti pada genteng, batu bata, dan juga industri kerupuk. Nah, itu dia karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, kemudian silakan apabila ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas dengan apa yang Ibu sampaikan, boleh ditanyakan. Apabila tidak ada, Ibu ingin bertanya kepada Rafa, boleh? Rafa? Ya, Ibu. Ibu ingin bertanya, kenapa Indonesia termasuk iklim tropis? Coba dan sebutkan ciri-cirinya. Mungkin karena Indonesia berada pada posisi lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Baik, terima kasih. Ya ciri-cirinya belum, Sobat. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya rata-rata curah hujan tinggi, suhu udara cenderung tinggi, cahaya sinar matahari sepanjang tahun, Bu. Ya, terima kasih Rafa. Tepat sekali Indonesia disebut iklim tropis karena berada pada posisi lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Rafa sudah menjelaskan sangat baik dan sepertinya Rafa memperhatikan dengan baik. Terima kasih Rafa. Sepertinya cukup sekian ya pembelajaran kita kali ini. Baik, untuk kesimpulannya, Indonesia ini memiliki 3 jenis tipe iklim. Yang pertama ada iklim tropis, iklim laut, dan iklim muson dengan ciri-ciri karakteristik secara umumnya itu ialah memiliki suhu udara yang rata-rata tinggi, kelembaban tinggi, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, dan curah hujan yang tinggi. Kemudian, Ibu akan memberikan tugas, yaitu coba kalian cari sebanyak-banyaknya contoh-contoh dari pengaruh kondisi iklim di Indonesia terhadap aktivitas-aktivitas atau kehidupan sehari-hari, dan boleh kalian bekerja sama 2 atau 3 orang atau sendiri juga diperbolehkan, dan minggu depan kalian dipresentasikan ya. Baik, cukup sekian dari Ibu. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.